Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama. Deskripsikan secara singkat tentang Mama Nani. Deskripsiin Mama Nani. Ya, penuh perhatian tentunya dan selalu lebih dulu memikirkan anak-anaknya bahkan dibanding mama sendiri. Mama Nani, Nenek Nani itu seorang mama mertua, nenek yang perhatian banget apalagi sama cucu-cucunya. Katanya sih nenek itu dari dulu udah biasa ngurus anak kecil, jadi Masya Allah perhatian banget. Dari hal-hal kecil aja diperhatiin, yang gak bisa sama nenek jadi bisa. Mama Nani ya Mama Nani, mamahnya Egi. Mama Nani itu mertua ya yang benar-benar panutan, role model banget buat hidup Safa, buat kehidupan Safa selama jadi ibu. Pokoknya Mama Nani itu ya seorang ibu yang menjadi role model buat hidup aku. Mama Nani atau yang biasa aku panggil ibu adalah sosok yang luar biasa sekali, Masya Allah sekali, panutan aku sekali. Sosok ibu yang sangat menyayangi anaknya. Aku tahu ibu sayang banget sama aku, dan Ado, Egi, dan semuanya ngatain Tante Safa, cucu-cucunya, semuanya ibu sayang banget juga sama keluarga-keluarganya yang sebenarnya terlihat maunya membahagiakan semua orang, walaupun sulit ya itu sepertinya. Tapi dari ibu aku melihat sosok yang sangat peduli dan sosok luar biasa yang menjadi panutan aku. Masakan Mama Nani yang paling disuka? Ya kalau aku sih semua masakan mama suka ya, karena kan tentunya masakan rumah jauh lebih nikmat gitu ya, jauh lebih enak. Jadi apapun masakan yang memang dimasak sama mama, semuanya suka. Keripik sampe. Ya, itu. Makanan. Ini sebelum aku nyebutin juga ibu udah tahu aku bakal nyebutin apa kalau makanan. Kita sebut bareng ya. 1, 2, 3. Soto. Aku cinta banget soto buatan ibu. Aku bisa 2 hari atau sampai 3 hari berturut-turut makan soto, tapi sotonya harus soto ibu. Ini suara aku kedengeran nggak ya hujan soalnya? Kedengeran cheersnya. Itu sih makanan aku paling suka, soto. Terus ayam penyetnya ibu. Terus itu sih aku soto paling love dan cinta, paling suka. Hal pertama apa yang membuat Teteh ngerasa diterima sama Mama? Awal-awal sih aku tuh masih kagok kayak gitu. Kayak misalkan kalau aku bangun tidurnya siang, tapi mama tuh nggak gimana-gimana, nggak kebanyakan kayak mertua-mertua yang diceritain teman-teman. Terus mama tuh menerima kalau aku seorang ibu bekerja, ibu bekerja yang punya anak. Terus ya pokoknya mama tuh nggak ngebeda-bedain antara aku sama Sando itu sama, mau anak kandungnya mau menantunya sama. Jadi kayak kalau orang lain ceritain mertua-mertuanya, aku tuh nggak ngalamin itu semua gitu, karena kerasa banget sayangnya mama sama aku. Sedih. Ya gitu deh pokoknya, bikin ngerasa aku jadi diterima dan benar-benar bagian dari kalian, dari keluarga kalian, keluarga ini. Yang pastinya
udah ngerasa kayak benar-benar dianggap anak sama mama, nggak pernah dibeda-bedain. Terus apa yang nggak pernah Sapa rasain waktu sebelum menikah tuh menjadi seorang anak, gimana ya, keberadaan sebagai seorang anak itu kerasa banget waktu udah menikah, apalagi dari mama, dari papa gitu ya, yang sebelumnya tuh Sapa tuh belum pernah rasain gitu, kasih sayangnya, rasa pedulinya, dianggapnya ada gitu. Mama Nani itu lebih cerewet atau perhatian? Nggak cerewet sih, mama kayaknya nggak terlalu banyak cerewet yang gimana juga dari dulu, kecuali mungkin sekarang kali ya, mungkin sekarang karena memang lebih perhatian, karena Sando juga sering keluar kota, mungkin sering ngingetin soal kesehatan, hati-hati dan lain-lain ya, cerewetnya mungkin lebih di situ. Tapi kan bagian dari perhatian mamah juga gitu loh cerewetnya, biar selalu hati-hati, selalu jaga kesehatan. Nggak tahu ya, lebih ke cerewet udah nggak ke Egi, perhatian ya merhatiin aja sih, jadi nggak ada jawaban bener. Cerewet atau perhatian? Dua-duanya. Karena cerewetnya tuh cerewet, ngerti nggak sih? Kayak sekecil misalnya, Neng, tapi di situ tuh terselip perhatian yang kayak itu perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya gitu loh, dan itu semua tuh pasti hal-hal yang baik. Tapi ya gitu, kadang kan mungkin aku akan berbicara minusnya sedikit. Minusnya itu kadang suka tidak tahu waktu. Kayak misal aku pulang terus kayak aku sampai bayangin aku sampai dia dulu lah sekarang aku hilang sekarang aku sih pas ini kan masa bahkan jangan bilang aku aku kasih nama problem yang itu bilang itu ada tampaknya perhatian lebih dari itu. Apa nasihat mama yang paling Teteh ingat setelah jadi bagian keluarga ini? Pokoknya mama tuh selalu nasehatin sabar, apa-apa itu harus sabar, dan nenek tuh selalu bilang percaya ada rezekinya, dan nenek itu seoptimis itu gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya nggak bisa nih, tapi kalau sama nenek tuh sabar aya rezekina, itu doa itu tuh nasihat berikut doa ya, afirmasi yang positif gitu. Karena biasanya kalau orang tua dulu zaman dulu tuh nyantos gitu, kalau nenek tuh ya udah sabar aja nanti ada rezekinya, itu banget yang selalu diingat. Terus selalu bilang jaga kesehatan karena sibuk mamahnya Intan juga sibuk, nenek jaga kesehatan KDT gitu. Sayang banget. Nasihat dari Mama Nani yang nggak pernah lupa itu, sebenarnya Mama tuh nggak pernah banyak ngomong, tapi ya petuahnya tuh ada aja gitu ya yang selalu aku ingat ya. Terus sikap dan kelakuan Mama gitu ya yang aku jadikan contoh gitu, sabarnya, kuatnya gitu dalam menjalani rumah tangga, pastinya menjadi seorang ibu. Intinya aku tuh harus sabar dan kuat tuh bener-bener kayak ngikutin Mama Nani gitu. Pengen banget bisa gitu sekuat dan sabar Mama Nani. Contohnya itu kayak ya, harus selalu berbagi, nah itu selalu terapin gitu. Sampai sekarang insya Allah ya. Bagian mana dari diri kalian yang paling mirip sama Mama Nani? Apa ya, mungkin sama-sama gak terlalu banyak omong kali ya, cenderung pendiam tapi perhatian gitu kali ya, mungkin ya yang mirip ya. Karena aku juga tidak terlalu banyak omong yang gimana tapi sebetulnya kan perhatiannya luar biasa gitu. Merhatiin sekitar mungkin ya.
aku akan jawab pundungannya. Kalau dari struktur muka, mungkin dari wajah mirip, aku selalu merasa aku mirip ibu. Cuman kalau hal yang paling mirip di antara aku dan ibu adalah pundungannya, karena kita sama-sama gampang pundungan. Kalau ibu suka gampang pundung karena dadi. Kalau aku gampang pundung karena ibu biasanya. Terus kalau enggak, kita berdua pundung karena dadi. Gitu pokoknya. Aku dan ibu adalah dua sosok manusia yang sangat perasa, baperan, dan mudah tersinggung. Itu sih kesamaan aku dan ibu. Kebiasaan kecil Mama yang Teteh kagumi sebagai seorang ibu. Nenek itu kalau kita pergi-pergi liburan, even itu kemanapun, padahal mau makan enak, misalkan mau kemana, nenek selalu apa? Kayaknya nenek itu bangun subuh banget buat persiapan bekal timbel. Itu pokoknya. Terus kalau misalkan ada yang barang yang sobek atau yang apa gitu, baju atau apa, sama atau kekecilan tiba-tiba bisa jadi gede, yang gede bisa jadi kecil, pokoknya nggak ada yang jadi useless, semuanya bakal kepake karena nenek. Gitu, paham gak sih? Paham ya? Nggak ada hal kecil sih menurut aku mah. Apa yang mau lakuin itu hal besar ya, apalagi sampai sekarang mama bisa di detik ini gitu ya. Yang nggak pernah lupa tuh kayak mama tuh nggak suka mengeluh gitu ya ke anak-anaknya. Terus kayak buat aku teh mama teh udah yang paling ikhlas. Terus jadi istri, jadi ibu, jadi nenek. Terus Hal apa yang sekarang pengen dilakuin buat Mama? Ya mungkin sekarang waktu kali ya, biar ya makanya kita kan sering bikin acara keluarga, kumpul-kumpul ya, karena mungkin itu yang kayaknya sekarang harus sering dilakukan gitu. Ya mungkin mama nggak butuh hal-hal yang sifatnya lebih ke barang, kado, ya mudah-mudahan itu juga kalau ada rezekinya bisa selalu ngasih. Tapi kan waktu sering kumpul gitu ya sama anak-anaknya, sama adik-adik gitu, sama cucu, itu kayaknya yang mungkin sekarang jauh lebih dibutuhkan gitu. Kecil tapi berharga. Tidak terdefinisikan apa yang mau dilakukannya. Bingung. Belum tahu mungkin ya. Kalau didefinisikan mau lakukan apanya mah nggak tahu. Adalah aku pengen cepet lulus apoteker supaya nantinya aku bisa membahagiain, mungkin membelikan sesuatu yang ibu pengen. Apalagi nanti kan kalau misalnya aku udah lulus terus aku sudah bekerja, kan ibu bisa, nanti aku check outin Shopee deh buat ibu deh. Cuman kalau misalnya ngomongin apa yang pengen aku lakuin buat ibu, aku dari dulu juga pengennya bahagiain ibu sama dadi sih dengan apa yang udah aku capai. Kalau boleh jujur, pengen minta maaf tentang sesuatu gak ke Mama? Ya minta maaf mah pastilah ya, untuk semua hal yang mungkin pernah bikin sakit hati, pernah bikin marah, baik zaman dulu waktu masih kecil atau misalnya sekarang udah gede. Minta maaf mungkin sama Uza juga, takutnya ada salah, ngerepotin segala macam ya, semuanya lah. Kalau misalnya minta maaf, semua hal yang memang ternyata bikin mama marah gitu, bikin mama khawatir gitu ya, minta maaf. Maaf Egi, ulin wae, jarang pulang, ya banyak di luar lah dulu.
banyak banget permintaan maaf yang belum sempat aku kan sampein ke ibu. Maaf kalau aku masih suka bikin ibu sedih, entah itu disengaja ataupun gak disengaja, tapi pasti banyaknya disengaja. Maaf kalau perkataan-perkataan aku ada yang menyinggung ibu, menyinggung perasaan ibu. Maaf kalau aku belum bisa jadi anak perempuan ibu yang satu-satunya, yang kata ibu, mama ke siapa lagi kalau bukan ke Neng. Maaf, aku belum bisa jadi anak perempuan terbaik versi ibu, tapi aku insya Allah selalu mencoba menjadi lebih baik setiap harinya. Maaf juga ibu kalau aku belum bisa banggain ibu dan dadi. Maaf kalau aku juga masih selalu nyusahin. Tapi percayalah, aku berusaha untuk nggak nyusahin terus, walaupun pasti karena kan aku masih beban. Iya gitu, aku minta maaf pokoknya sama ibu. Minta maaf sebesar-besarnya. Aku juga tahu ibu pasti sebelum aku minta maaf pasti ibu udah maafin aku kan. Aku juga tahu itu. Jadi aku cuman bilang aja kalau misalnya aku sayang banget sama ibu dan dadi. Sayang banget melebihi apapun di dunia ini. Aku tahu juga ibu sayang juga kan sama aku, dadi juga kan. Kalau cuma satu doa yang bisa diucapin buat mama, apa itu? Sederhana mungkin ya sekarang mah yang penting mama sehat selalu, jangan khawatir, pokoknya mah anak-anak bisa jaga kesehatan, bisa jaga bisa kepercayaan juga, intinya biar gak sia-sia lah selama ini mama bisa ngasih nasihat gitu sama Atu juga, biar anak-anaknya bisa tetap jaga diri di luar. Nih, doa Intan, semoga mama panjang umur, sehat pastinya, membersamai aku dan anak-anak yang lain, melihat pertumbuhan kakak, Mauza, Cila, kita jadi keluarga yang bahagia terus. Apalagi ya, pokoknya semua doa baik buat mama, gak cuma buat mama, buat Atu juga. Dan makasih banyak buat semuanya, buat segala kasih sayang udah mama kasih sama Intan di keluarga ini. Intan ngerasa bener-bener diterima, kehangatan keluarga ini bener-bener kerasa sama aku. Makasih banyak ya Ma ya. Yang enggak satu dong. Yang Egi mau minta pertama, kalau cuma satu mintanya jangan enggak satu. Doa pertama yang Egi inginkan, yang Egi minta, doanya tambahin, enggak cuma satu. Mungkin setelah itu ya, karena pertanyaannya cuma satu doa, ya jawabannya doanya minta lebih banyak dulu. Intinya mah doa yang gak pernah lepas buat mama papa, insya Allah mama papa sehat, panjang umur, bisa bisa selalu kuat dalam menjalani hidup ya, mungkin nanti sampai masa tuanya selalu bahagia tuh sama keluarga gitu. Pokoknya makasih banyak udah jadi mertua dan nenek yang sangat baik buat Pak sama Cila. Makasih udah jadi orang yang sangat ikhlas buat kita, yang sayangnya gak terbatas buat Egi, Safa dan Cila, yang udah jadi contoh role model buat kehidupan rumah tangga, ibu, istri yang terbaik gitu. Aku bersyukur banget gitu, bersyukur banget kayak
nggak pernah kepikiran bakal punya mertua kayak mama dengan kondisi sampah yang kayak gini. Kita kayak sebuah anugerah dari Allah. Semoga seterusnya mama bisa seperti itu. Amin. Amin. Tapi nenek. Ada satu doa, nggak bisa satu. Cuman kalau satu, aku maunya ibu panjang umur. Sebenarnya panjang umur aja nggak cukup kan, makanya nggak bisa satu. Aku pengennya ibu panjang umur, ibu dan Dadi panjang umur, sehat selalu, bahagia masa tuanya. Anak-anaknya bisa bahagiain ibu dan Dadi di masa tuanya. Masa tuanya nggak mikirin hal-hal yang udah harusnya nggak dipikirin di masa tua. Doanya semoga ibu dan Dadi bisa lihat aku sukses, bisa lihat aku jadi apoteker dengan gelar APT di depan nama aku, bisa lihat aku kerja, bisa lihat pertama kali aku kerja nanti mungkin kita tidak tahu aku akan kerja di mana, tapi ibu dan Dadi harus lihat aku menikah nanti, harus melihat aku bersama pasanganku nanti mungkin. Ibu dan Dadi bisa menggendong cucu aku, anak aku seperti menggendong Mauza dan Cila pertama kali. Makanya dari sekarang please jaga kesehatan. Kalau misalnya ada kerasa, mending langsung diperiksain, karena aku nggak mau ditinggalin sama ibu sama Dadi. Aku sangat tidak bisa. Aku nggak tahu hidup aku bakalan gimana kalau aku ditinggalin ibu sama Dadi. Makanya please panjang umur dan sehat. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu buat mama ya. Menangis. Ada apa sih? Gak ada yang bisa aku peluk, aku sedih. Lagi-lagi Hari Ibu tuh bukan hari ini aja, tapi setiap hari. Tapi karena hari ini diperingati dengan Hari Ibu, maka dari itu ini adalah video spesial persembahan dari anak-anak ibu untuk ibu. We love you Ibu, we love you Mama Nani. Bye. Assalamualaikum.